Kakek Burhan adalah sosok yang sederhana. Sepanjang hidupnya, ia hanya tahu bagaimana mencintai keluarganya dan bekerja keras demi memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Rumah sederhana yang ia tinggali bersama istrinya adalah hasil jerih payah bertahun-tahun. Rumah yang penuh dengan kenangan manis dan harapan untuk masa depan anak-anaknya. Namun, segalanya berubah ketika sang istri meninggal dunia. Kematian istrinya bukan hanya meninggalkan luka di hatinya, tetapi juga mengungkap sisi kelam dari anak-anaknya. Mereka, yang dulu bermain di pangkuannya dengan penuh kasih, kini berubah menjadi sosok yang dingin, memandang ayah mereka sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan. "Pak, rumah ini terlalu besar untuk Bapak tinggali sendiri," ujar anak sulungnya suatu malam. "Kami juga butuh tempat tinggal yang layak untuk keluarga kami. Bapak tidak perlu banyak ruangan. Kami bisa menjual rumah ini dan membagi uangnya," tambah anak bungsunya, dengan nada yang terdengar memaksa. Kakek Burhan hanya bisa terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak-anak yang ia besarkan dengan penuh cinta akan memperlakukan dirinya seperti ini. Rumah itu bukan sekadar bangunan baginya, melainkan tempat penuh kenangan bersama istrinya, tempat di mana ia ingin menghabiskan sisa hidupnya. Ketika ia menolak menyerahkan rumah itu, kemarahan anak-anaknya memuncak. Mereka mengusirnya dengan alasan bahwa ia tidak lagi mampu merawat rumah tersebut. "Bapak hanya menyulitkan kami. Jika Bapak tidak mau mengalah, kami akan mengambil keputusan sendiri," bentak anak sulungnya. Pada malam itu juga, kakek Burhan pergi dari rumah dengan hanya membawa tas kecil berisi pakaian dan beberapa foto istrinya. Tidak ada yang peduli pada air matanya. Tidak ada yang memohon agar ia tetap tinggal. Ia berjalan menjauh dari rumah itu, menahan gemetar tubuhnya yang tua dan lemah. Setiap langkah terasa berat, seolah meninggalkan bukan hanya rumah, tetapi juga sisa hidupnya. Ia menemukan dirinya berdiri di bawah pohon besar di pinggir jalan, memandang bulan yang menggantung di langit. Angin malam menyentuh wajah tuanya, dingin dan menyakitkan, seperti hatinya yang kini terasa hampa. "Apa salahku? Mengapa hidup begitu kejam di usia tua ini?" tanyanya lirih kepada dirinya sendiri, meski ia tahu tak ada jawaban. Hari-hari berikutnya, kakek Burhan mulai hidup sebagai gelandangan. Ia tidur di bawah langit malam, hanya beralaskan kardus atau daun-daun kering. Ia mencoba bertahan dengan sisa-sisa makanan yang ia temukan di jalan. Tidak ada satupun anak-anaknya yang mencarinya. Tidak ada yang peduli apakah ia hidup atau mati. Meski terluka secara fisik dan emosional, kakek Burhan tidak pernah mengutuk nasibnya. Dalam setiap doa yang ia panjatkan, ia tetap meminta kebahagiaan untuk anak-anaknya. Semoga mereka menemukan apa yang mereka cari, gumamnya, meski air matanya tak pernah berhenti mengalir. Namun, jauh di lubuk hatinya, kakek Burhan merasa seolah hidupnya sudah berakhir. Ia hanyalah sosok tua yang menunggu waktu untuk dipanggil kembali kepada Sang Pencipta. Baginya, tanpa rumah dan tanpa keluarga, dunia ini tak lagi memiliki tempat untuknya. Setelah diusir dari rumah, kakek Burhan merasa seperti terlempar ke dunia yang asing. Ia kini berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti arus kehidupan yang tidak lagi berpihak padanya. Setiap hari ia bangun di bawah pohon, di pinggir jalan, atau di emperan toko yang tutup. Langit yang cerah atau hujan yang deras tak lagi memberi arti, karena baginya, yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup. Pagi-pagi sekali, ia berjalan mengumpulkan sisa-sisa makanan yang tertinggal di pasar atau di depan warung. Orang-orang yang melewati dirinya tidak pernah menatap dengan mata penuh empati. Beberapa dari mereka meliriknya dengan rasa kasihan, sementara yang lain bahkan menghindarinya, seperti takut terjangkit sesuatu yang buruk hanya karena dekat dengannya. Kakek Burhan tak pernah merasa marah atas perlakuan mereka. Ia sudah lama belajar untuk menerima kenyataan hidup yang tak terduga. "Mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupku," gumamnya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia mengerti, dunia tak pernah menunggu siapapun. Setiap orang berjuang untuk hidup mereka sendiri, dan kakek Burhan, yang sudah tua dan tak berdaya, hanya menjadi penonton di pinggir jalan kehidupan. Pada siang hari, ia sering duduk di bawah pohon besar, menunggu orang-orang yang mungkin akan memberi sedekah. Beberapa orang melintas tanpa melihatnya, sementara yang lain, dengan hati yang lebih lembut, memberinya uang receh atau makanan sisa. Ia tidak pernah meminta, tetapi selalu mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang memberinya bantuan. "Semoga kamu selalu diberkahi,"
katanya dengan suara lembut, penuh doa. Malam harinya, ia akan mencari tempat yang lebih terlindung dari angin dingin dan hujan. Kadang ia berteduh di bawah jembatan, atau di sebuah bangunan tua yang tak terpakai. Setiap malam, tubuhnya yang semakin renta merasa semakin berat. Tidur di lantai yang keras dan dingin membuat sendi-sendi tuanya semakin sakit. Namun, meskipun rasa sakit itu datang, kakek Burhan tak pernah mengeluh. Ia hanya menatap langit malam yang penuh bintang, merenung dalam kesunyian. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa aku dibiarkan sendirian? Tanyanya dalam hati, namun ia tahu jawabannya tak akan datang. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup adalah kenangan bersama istrinya. Ia selalu ingat bagaimana dulu mereka menghabiskan waktu bersama, duduk di beranda rumah sambil berbincang tentang masa depan. Semua itu kini tinggal kenangan. Istrinya yang penuh kasih, yang selalu ada untuknya, kini telah tiada, meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Suatu sore yang cerah, saat kakek Burhan duduk di sebuah bangku tua yang ada di dekat taman, ia melihat sekumpulan anak-anak bermain dengan riang. Mereka berlarian, tertawa, dan saling mengejar. Tiba-tiba, sekelompok anak itu mendekat padanya. Salah satu dari mereka, seorang bocah kecil, dengan polos bertanya, "Kakek, kenapa kakek selalu duduk di sini? Kenapa tidak pulang ke rumah?" Kakek Burhan hanya tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan kepedihan di dalam hatinya. "Kakek tak punya rumah, nak," jawabnya pelan. "Rumah kakek sekarang ada di sini, di bawah langit ini." Anak itu menatapnya sejenak, lalu berlari kembali ke teman-temannya tanpa berkata apa-apa lagi. Kakek Burhan menghela napas panjang. Ia tahu anak-anak itu tidak akan mengerti, dan mungkin tak pernah tahu bahwa hidup kadang bisa begitu kejam bagi orang-orang yang sudah tua dan tak berdaya seperti dirinya. Setiap hari berlalu dengan cara yang sama. Kakek Burhan mulai merasa bahwa dunia ini tak lagi miliknya. Ia hanya melanjutkan hidup, menunggu hari-hari yang semakin pendek. Hatinya merasa kosong, tapi ia tak bisa menyerah. Dalam kesendirian itu, ia berusaha untuk tetap bertahan, meski tak ada lagi harapan yang jelas di depannya. Namun, di balik kesunyian dan kepedihan, ada sesuatu yang tak disadari kakek Burhan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika ia berjalan pulang melalui hutan kecil yang berada di pinggiran desa, ia mendengar suara rintihan lemah. Suara itu mengingatkan dirinya pada masa lalu, ketika ia pertama kali mendengar suara tangisan anak-anaknya yang dilahirkan. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, kakek Burhan mengikuti suara itu, tak tahu bahwa ia akan menemukan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang akan menjadi sahabat sejati dalam hidupnya yang sepi. Kakek Burhan melangkah pelan, mengikuti suara rintihan yang semakin jelas terdengar. Di bawah rimbunnya pepohonan, ia berhenti sejenak, mengatur napas. Di hutan ini, ia merasa seolah dunia menjadi lebih sunyi. Suara kicauan burung dan desiran angin yang menerpa daun-daun memberi ketenangan yang berbeda dari keramaian jalanan kota. Namun, ada sesuatu yang mengganggu ketenangan itu. Suara tangisan lemah yang ia dengar berasal dari semak-semak yang terjal. Dengan langkah hati-hati, kakek Burhan mendekati sumber suara itu. Betapa terkejutnya ia ketika matanya tertuju pada seekor anak harimau putih yang terjebak dalam perangkap pemburu. Tubuh kecilnya yang masih rapuh terjerat kuat oleh besi yang menekan kakinya, dan darah merah mengalir pelan dari luka-luka di tubuhnya. Matanya yang besar dan indah, dengan warna biru muda, menatap kakek Burhan dengan penuh rasa sakit dan ketakutan. "Kasihan sekali," kakek Burhan berbisik, melangkah perlahan mendekat. Suara tangisan harimau itu mulai berhenti, dan anak harimau itu menatap kakek Burhan dengan penuh harapan, seakan meminta pertolongan. Kakek Burhan, dengan tangan gemetar, mencoba untuk melepaskan perangkap yang menahan kaki harimau kecil itu. Meskipun tangannya sudah tua dan lemah, ia tetap berusaha keras. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, perangkap itu akhirnya terbuka. Kakek Burhan membalut kaki anak harimau dengan kain-kain yang ia temukan di sekitar hutan. "Jangan khawatir, aku akan merawatmu," katanya, meski tak tahu apakah harimau itu akan mengerti. Namun, ia bisa merasakan rasa takut yang tertinggal di mata harimau itu, dan ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan makhluk kecil ini. Kakek Burhan dengan hati-hati menggendong harimau kecil itu dan membawa pulang ke gubuk kecil yang ia buat di pinggiran hutan. Ia tidak tahu mengapa,
Tetapi hatinya berkata bahwa ini adalah takdir yang harus diterima. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus merawat harimau itu dengan penuh kasih sayang, berusaha memberikan kenyamanan meski ia sendiri sedang berjuang untuk bertahan hidup. Sesampainya di gubuk, kakek Burhan menurunkan harimau itu dengan lembut ke tanah. Di dalam gubuk yang sederhana, yang hanya terdiri dari beberapa ranting dan daun sebagai tempat berteduh, kakek Burhan mulai merawat luka-luka harimau itu. Ia membersihkan darah yang masih menempel di tubuh harimau dengan hati-hati, berusaha untuk menjaga makhluk itu tetap tenang. Hari demi hari berlalu, dan luka-luka harimau kecil mulai sembuh. Harimau itu mulai terlihat lebih kuat, meski tetap tampak ketakutan. Namun, seiring waktu, ia mulai lebih mengenal kakek Burhan. Suatu pagi, kakek Burhan menemukan harimau itu duduk di dekat gubuknya. Matanya menatap penuh rasa penasaran. Ia tersenyum lembut. "Namamu Lana," katanya, sambil merapikan rambutnya yang sudah memutih. "Kau tak berbeda dengan aku. Kita berdua kesepian." Lana, yang mulai mengenali kakek Burhan sebagai sosok yang baik, mulai mendekat. Perlahan, ia mengangkat kepalanya dan mendekatkan tubuhnya ke kaki kakek Burhan, seakan-akan memberikan tanda terima kasih. Kakek Burhan meraba kepala Lana dengan lembut. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada makhluk yang memerlukan kehadirannya. Selama beberapa minggu berikutnya, kakek Burhan dan Lana menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Lana mulai menemaninya saat ia keluar mencari makanan. Terkadang, kakek Burhan akan pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan atau ikan, dan Lana selalu ada di sampingnya, mengikuti setiap langkahnya dengan setia. Harimau kecil itu kini tampak lebih percaya diri, berjalan tegak dan gagah, meskipun masih belum sepenuhnya pulih. Suatu hari, kakek Burhan duduk di bawah pohon besar di dekat gubuknya, memandangi Lana yang sedang bermain di sekitar mereka. "Dulu, aku punya keluarga. Tapi sekarang, hanya ada kamu Lana," katanya, berbicara pada harimau itu dengan suara lembut. "Kamu adalah teman terbaik yang pernah aku miliki." Lana menatap kakek Burhan sejenak, lalu berjalan mendekat dan duduk di sampingnya, meletakkan kepalanya di pangkuan kakek Burhan. Kakek Burhan meraba bulu lembutnya, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Ada ikatan yang kuat di antara mereka, sebuah persahabatan yang terjalin dalam kesunyian dan kesedihan hidup mereka masing-masing. Dalam setiap malam yang hening, kakek Burhan akan terlelap dengan Lana yang terbaring di dekatnya. Mereka berdua menghadapi dunia dengan cara mereka sendiri, sebatang kara, namun tidak lagi sendirian. Kakek Burhan merasa ada makna baru dalam hidupnya. Mungkin, ia tidak lagi memiliki keluarga atau rumah, tetapi persahabatan dengan Lana memberinya kekuatan untuk bertahan. Dalam diri harimau kecil itu, ia menemukan cinta dan harapan yang telah hilang. Hari-hari kakek Burhan kini terasa lebih hidup. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat yang baru, berkat kehadiran Lana. Harimau kecil itu sudah mulai tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan percaya diri. Meskipun tubuhnya masih lebih kecil dibandingkan harimau dewasa, keberanian yang terpancar dalam dirinya membuat kakek Burhan merasa bangga. Lana seringkali menemani kakek Burhan mencari makanan. Mereka berjalan bersama melewati hutan, berjalan di antara pohon-pohon besar yang tumbuh rimbun, mencari buah-buahan yang bisa dimakan atau ikan yang bisa ditangkap di sungai. Kakek Burhan akan menunggu dengan sabar di pinggir sungai, sementara Lana dengan cekatan bergerak ke dalam air untuk menangkap ikan. Seringkali, Putih membawa hasil tangkapannya kembali dengan bangga, memamerkan ikan yang baru saja ia dapatkan. "Kau memang hebat Lana," kata kakek Burhan sambil tertawa ringan, memberi pujian pada sahabat kecilnya. Bahkan dalam keheningan hutan yang kadang mencekam, keduanya merasa nyaman satu sama lain. Lana tidak lagi takut pada kakek Burhan. Ia tahu, di balik tangan tua yang menggenggamnya dengan lembut, ada sosok yang selalu peduli dan menyayanginya. Begitu juga kakek Burhan, yang meskipun usianya semakin tua, merasa hidupnya lebih bermakna sejak kehadiran harimau kecil itu. Malam hari adalah waktu favorit mereka berdua. Kakek Burhan sering duduk di depan gubuk sederhana mereka, dengan Lana yang duduk di sampingnya. Mereka menikmati ketenangan malam, hanya ditemani suara alam yang menenangkan. Kakek Burhan berbicara kepada Lana tentang masa lalunya, mengenang saat-saat indah bersama istrinya. "Dulu, ketika aku masih muda, aku dan istrimu akan duduk di tempat ini, berbicara tentang segala hal,
katanya pada Lana. Sekarang, aku hanya punya kamu sebagai teman Lana. Tapi itu sudah cukup bagiku. Lana hanya mendengarkan, seolah memahami setiap kata yang keluar dari bibir kakek Burhan. Ia akan mengangkat kepala dan menatap kakek Burhan dengan matanya yang cerah, seolah memberi tanda bahwa ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski hidup mereka sederhana, kakek Burhan merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih dari cukup. Tidak ada lagi perasaan kesepian yang menjeratnya. Lana adalah teman sejatinya. Mereka berbagi momen-momen kecil yang berharga, seperti ketika mereka tidur bersama di bawah langit malam, atau berbagi potongan buah yang mereka temukan di hutan. Suatu hari, saat kakek Burhan tengah merawat luka di kaki Lana yang sedikit tergores, ia merasakan kedekatan yang lebih mendalam. Lana yang biasanya lebih suka bergerak bebas kini memilih untuk tetap dekat dengannya, seolah ingin memastikan bahwa kakek Burhan baik-baik saja. Kakek Burhan mengelus bulu Lana dengan lembut. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang sudah keriput. Kau lebih dari sekadar harimau bagi aku, Lana. Kau adalah teman sejati yang tak pernah aku duga akan datang dalam hidupku, ujarnya dengan suara bergetar, namun penuh makna. Di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian dan kehilangan, persahabatan mereka memberi makna yang lebih dalam bagi kakek Burhan. Harimau putih yang dulu ia temui dalam keadaan terluka kini menjadi teman sejatinya. Makhluk yang tak hanya mengisi ruang kosong dalam hidupnya, tetapi juga memberi kebahagiaan yang tak pernah ia harapkan lagi. Bagi Lana, kakek Burhan adalah sosok pelindung, sosok yang menyelamatkannya dari bahaya, dan yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun mereka berbeda, satu manusia dan satu harimau, persahabatan mereka tidak mengenal batas. Mereka menjadi bukti bahwa kasih sayang sejati tidak bergantung pada bentuk atau ukuran makhluk, tetapi pada perasaan tulus yang ada dalam hati. Hari-hari semakin berlalu, dan kakek Burhan mulai merasakan bahwa hidupnya kembali menemukan tujuannya. Ia tidak lagi merasa terbuang atau terlupakan. Ia memiliki Lana, yang dengan setia menemani setiap langkahnya. Bersama Lana, ia merasa bisa menghadapi dunia ini, meskipun dunia itu terkadang terasa keras dan tak ramah. Harimau putih itu memberikan kekuatan baru bagi kakek Burhan untuk terus bertahan, meski segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya sepertinya telah hilang. Kini, ia punya satu hal yang lebih berharga dari apapun, persahabatan yang tulus dan abadi. Namun, kebahagiaan yang kakek Burhan rasakan bersama Lana tak berlangsung lama. Kehidupan mereka yang sederhana dan damai mulai mendapat gangguan dari dunia luar. Anak-anak kakek Burhan, yang telah lama melupakan keberadaannya, tiba-tiba muncul kembali dalam hidupnya, dan kali ini, mereka datang dengan niat yang berbeda. Suatu sore yang tenang, saat kakek Burhan sedang duduk di depan gubuknya, Lana yang setia duduk di sampingnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Kakek Burhan menoleh, dan dari kejauhan ia melihat bayangan beberapa orang yang sedang mendekat. Matanya yang sudah lemah dan kabur itu mengenali mereka, anak-anaknya. Mereka datang, kata kakek Burhan pelan, matanya tak bisa menutupi kekhawatiran yang mulai muncul. Lana, yang berada di sampingnya, menundukkan kepalanya dan memandang ke arah yang sama. Kakek Burhan merasakan perasaan campur aduk. Meski telah lama terlupakan, kini anak-anaknya datang kembali, dan ia tahu bahwa kedatangan mereka tak mungkin baik. Anak-anak kakek Burhan berhenti tepat di depan gubuk kecil itu, dengan wajah yang tidak lagi ramah. Mereka hanya membawa ekspresi datar, tanpa rasa kasihan sedikitpun. "Bapak," kata anak sulungnya dengan nada yang dingin, "kami datang untuk mengambil apa yang menjadi hak kami. Kami ingin rumah itu, dan kami tahu kamu masih memegang kunci-kuncinya." Kakek Burhan terdiam sejenak. Rumah itu, yang seharusnya menjadi tempat terakhir ia bernaung, kini hanya menjadi simbol perpecahan di antara keluarganya. "Kalian sudah mengusir bapak dari rumah itu," katanya perlahan, suaranya bergetar. "Dan sekarang kalian datang hanya untuk harta? Tidak ada lagi yang bisa kalian ambil dariku." Namun anak-anak kakek Burhan tidak menghiraukan kata-kata itu. Mereka tidak datang untuk berdamai. Mereka datang dengan tujuan lain yang jauh lebih buruk. Anak bungsunya, dengan mata yang penuh keserakahan, tiba-tiba menatap Lana yang sedang duduk diam di samping kakek Burhan. "Lihat itu, Pak," katanya dengan suara tajam. "Harimau putih ini bisa membawa banyak uang. Jika kita menangkapnya, kita bisa menjualnya ke pemburu liar. Itu bisa jadi keuntungan besar bagi kita." Kakek Burhan terkejut,
merasa hatinya terkoyak. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Anaknya yang ia sayangi itu, yang seharusnya menjadi orang yang peduli dan mencintai sesama, kini berencana menangkap teman yang telah menjadi bagian dari hidupnya. "Jangan sentuh Lana!" teriak kakek Burhan, berdiri dengan gemetar. "Dia bukan barang untuk dijual. Dia adalah temanku sekarang." Namun, anak-anak kakek Burhan sudah terlanjur terpesona oleh ide tersebut. "Dia bisa membawa kita banyak uang, Pak," ujar anak sulungnya, yang wajahnya terlihat semakin serakah. "Kau tak perlu khawatir. Kami akan menjualnya dan mendapatkan keuntungan besar. Kamu bisa hidup nyaman dengan uang itu. Bapak tak perlu terus hidup dalam kemiskinan." Kakek Burhan merasa tubuhnya lemah, seolah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Lana yang mendengar ancaman itu, mulai berdiri dan merendahkan tubuhnya, siap untuk melindungi kakek Burhan. Matanya yang biru cerah kini dipenuhi dengan rasa takut dan perlawanan. "Tidak Lana," bisik kakek Burhan, dengan suara yang penuh cemas. "Kau tak perlu bertindak. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kita." Namun, anak-anak kakek Burhan tak peduli. Mereka mulai mendekati Lana, berusaha untuk menangkapnya dengan menggunakan tali dan perangkap yang mereka bawa. Putih yang merasa terancam, tiba-tiba menggeram keras, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Harimau putih itu mundur sedikit, berusaha menghindari jeratan mereka, namun anak-anak kakek Burhan tetap terus mengejarnya. Kakek Burhan berlari ke depan, berusaha menghalangi mereka. "Berhenti!" teriaknya dengan suara penuh rasa putus asa. "Apa yang kalian lakukan? Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini." Tapi anak-anaknya tidak peduli. Mereka bahkan menertawakan usaha kakek Burhan untuk melindungi Lana. "Bapak memang tidak mengerti. Dunia ini sudah berubah. Kami butuh uang, dan ini adalah kesempatan kami," kata anak bungsunya dengan tajam. Perasaan kakek Burhan semakin hancur. Ia tahu, anak-anaknya kini bukan lagi orang yang ia kenal. Mereka telah berubah menjadi sosok yang mengutamakan keuntungan pribadi, tanpa rasa kasihan sedikitpun. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kesetiaan, persahabatan, atau kasih sayang. Dalam keadaan penuh amarah dan kekesalan, kakek Burhan berteriak, "Kalian tidak akan bisa menangkap Lana." Namun, anak-anaknya tetap mengepung Lana. Terlalu banyak orang yang mengincar satu harimau putih yang langka, dan mereka melihat kesempatan itu sebagai jalan keluar dari masalah finansial mereka. Kakek Burhan merasa hatinya teriris-iris, menyaksikan anak-anak yang ia cintai kini menjadi musuh yang mengancam sahabat sejatinya. Saat itu, Lana, yang semakin merasa terpojok, melompat dengan kekuatan luar biasa, menyerang mereka yang ingin menangkapnya. Kejadian itu berubah menjadi kekacauan. Lana, yang kini lebih besar dan lebih kuat, berusaha melawan, sementara kakek Burhan berusaha mencegahnya agar tidak melukai anak-anaknya lebih jauh. "Jangan lakukan ini, Lana!" teriak kakek Burhan, berusaha menenangkan sahabatnya. Namun, serangan harimau putih yang penuh amarah membuat situasi semakin kacau. Anak-anaknya jatuh terhuyung, dan dalam sekejap, gubuk kecil tempat mereka tinggal pun menjadi porak-poranda akibat pertempuran yang terjadi. Kakek Burhan hanya bisa menatap penuh keputusasaan, menyaksikan hancurnya semua yang ia coba pertahankan. Ia tahu, hidup mereka sudah berubah selamanya. Tidak hanya perpisahan antara dirinya dan anak-anaknya, tetapi juga perasaan bahwa dunia kini tidak lagi memiliki tempat bagi mereka yang menginginkan kedamaian. Kehancuran yang terjadi begitu cepat. Gubuk sederhana yang selama ini menjadi tempat perlindungan bagi kakek Burhan dan Lana, kini tinggal puing-puing yang berserakan. Setelah perkelahian yang tak terhindarkan antara Lana dan anak-anak kakek Burhan, tempat itu menjadi saksi bisu dari perpecahan yang tak terelakkan. Bukan hanya rumah fisik yang hancur, tetapi juga harapan kakek Burhan untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya. Kakek Burhan berdiri di tengah-tengah reruntuhan, matanya kosong dan terpejam, seolah ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hatinya terluka, jauh lebih dalam dari luka-luka fisik yang ia alami. Anak-anaknya, yang dulunya ia anggap sebagai bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan, kini menjadi orang-orang yang ia hindari, yang berusaha mengambil sesuatu yang tidak bisa mereka pahami, persahabatan yang tulus. Lana, yang merasa terancam dan terluka, kini tampak lebih lemah.
Tubuhnya yang semula gagah kini terlihat kurus dan lelah setelah bertarung untuk melindungi diri dan kakek Burhan. Harimau putih itu berjalan terseok-seok menuju kakek Burhan, dan ketika sampai di sampingnya, ia berbaring dengan perlahan. Matanya yang biru cerah kini tampak penuh dengan kecemasan, seakan merasakan kesedihan yang mendalam dari kakek Burhan. Ia menundukkan kepala, menyeka air mata yang perlahan menetes di pipinya. "Maafkan aku. Aku tak bisa melindungimu dari mereka." Kakek Burhan menatap reruntuhan gubuknya dengan perasaan hampa. Selama ini, rumah itu bukan hanya sekadar tempat tinggal. Itu adalah simbol dari semua kenangan yang ia miliki dengan Lana. Tidak hanya gubuk yang hancur, keluarga yang dulu ia impikan juga telah terkubur dalam keinginan akan harta dan keserakahan. Anak-anaknya yang dulu ia asuh dengan penuh kasih, kini tidak lagi peduli padanya. Semua hanya karena sebuah harimau putih yang tak lebih dari sekadar makhluk hidup yang ingin hidup bebas dan damai. Lana mengeluarkan suara geraman lembut, menarik perhatian kakek Burhan. Ia menatap harimau itu, dan dalam sekejap, hatinya yang hancur mulai terasa sedikit lebih ringan. Lana, meskipun penuh dengan luka, tetap ada di sisinya. Tak seperti anak-anaknya yang bahkan tidak peduli padanya. Lana adalah satu-satunya makhluk yang selalu setia dan memberikan kasih sayang tanpa pamrih. "Jangan khawatir, Lana," kata kakek Burhan, berusaha menenangkan sahabatnya yang sedang terbaring lemah. "Kita masih memiliki satu sama lain. Tidak ada yang bisa merusak itu." Namun, meski kata-kata itu keluar dari bibirnya, kakek Burhan tahu betul bahwa kehilangan yang ia rasakan bukan hanya kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan jati dirinya. Ia merasa terasing, tidak hanya oleh dunia luar, tetapi juga oleh keluarganya sendiri. Perasaan kesepian yang menggerogoti hatinya semakin dalam, dan meskipun ia tidak ingin menyerah, kenyataan ini terasa begitu sulit untuk diterima. Beberapa hari setelah peristiwa itu, kakek Burhan dan Lana terus bertahan dengan kehidupan mereka yang semakin berat. Tanpa gubuk, mereka terpaksa tinggal di bawah pohon besar, mencari perlindungan di alam bebas. Setiap hari, kakek Burhan mengumpulkan sedikit makanan yang ia temukan, tetapi tak jarang ia harus merasa lapar karena kesulitan mencari sumber daya yang cukup untuk mereka berdua. Lana, meskipun lebih kuat dari sebelumnya, juga merasakan kelelahan yang sama. Ia tidak lagi bergerak lincah seperti dulu, dan setiap langkahnya menunjukkan tanda-tanda keletihan. Namun, ada hal yang lebih membebani hati kakek Burhan daripada sekadar perut kosong. Ia merasa bahwa ia telah gagal. Gagal menjadi ayah yang baik, gagal menjadi suami yang setia, dan gagal menjaga persahabatan yang kini terancam hilang. Setiap malam, ketika mereka berdua terbaring di bawah langit, kakek Burhan memikirkan anak-anaknya, berharap bahwa suatu saat mereka akan kembali dan mengakui kesalahan mereka. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa harapan itu hanya ilusi belaka. Lana yang terbaring di sampingnya, dengan tubuh yang semakin lemah, tampak merasakan kekhawatiran kakek Burhan. Harimau putih itu tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi pada manusia, namun ia tahu bahwa kakek Burhan membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan kebahagiaan. Ia mendekat dan meletakkan kepalanya di dada kakek Burhan, memberikan rasa hangat dan kehadiran yang tak ternilai. Malam itu, kakek Burhan akhirnya menyadari bahwa meskipun dunia telah memberinya banyak penderitaan, ia masih memiliki satu hal yang sangat berharga, Lana. Teman sejatinya, yang tidak pernah menginginkan apapun selain kebahagiaan mereka berdua. "Terima kasih, Lana," bisik kakek Burhan, merasakan kelembutan bulu harimau yang kini terbaring di dekatnya. "Kau tidak pernah meninggalkanku, meskipun dunia ini begitu keras padamu. Aku tidak akan pernah menyerah pada kita." Namun, dalam hatinya yang dalam, ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia hadapi akan membawa mereka pada perjalanan yang lebih berat lagi. Keputusan yang diambil oleh anak-anaknya, pengkhianatan yang ia rasakan, dan kenyataan bahwa ia tidak bisa melindungi Lana dari dunia yang penuh dengan keserakahan, semuanya terasa begitu menekan. Semua ini membuatnya bertanya-tanya apakah mereka akan bertahan, ataukah semuanya akan berakhir dalam kesedihan yang lebih dalam. Kakek Burhan dan Lana, yang kini saling menguatkan satu sama lain, tahu bahwa mereka harus terus melangkah, meskipun ke depan hanya tampak jalan yang gelap dan penuh rintangan. Di dunia yang keras ini, satu-satunya yang mereka miliki adalah satu sama lain, dan itu mungkin sudah cukup untuk menghadapi segala cobaan yang akan datang. Pagi itu, udara terasa sepi dan dingin. Kakek Burhan dan Lana,
meskipun terikat dalam ikatan persahabatan yang mendalam, merasa semakin lemah. Kehidupan di jalanan, tanpa tempat tinggal yang aman dan tanpa makanan yang cukup, membuat mereka berdua semakin sulit bertahan. Lana, yang semula tampak kuat dan penuh semangat, kini lebih sering berbaring diam, kelelahan. Kakek Burhan, meskipun usianya semakin lanjut, berusaha keras untuk tetap menjaga sahabatnya tetap hidup, meskipun dirinya sendiri juga merasa hampir tak kuat lagi. Namun, meski mereka terluka dan terlantar, kehidupan mereka masih jauh dari selesai. Dunia yang penuh dengan kejamnya keserakahan tidak akan berhenti begitu saja. Suatu pagi, ketika matahari mulai menghangatkan bumi, suara langkah kaki terdengar mendekat. Kakek Burhan terjaga dan mendengar suara itu semakin jelas. Matanya yang mulai kabur karena usia, namun masih bisa menangkap bayangan seseorang yang mendekat. Seorang lelaki tua dengan jubah coklat lusuh, membawa tongkat dan mengenakan topi hitam, muncul dari arah hutan. Lelaki itu berhenti di depan mereka dan memandang kakek Burhan dan Lana dengan tatapan penuh perhatian. "Kalian berdua tampaknya membutuhkan pertolongan," katanya dengan suara lembut, meski terlihat jelas bahwa tubuhnya juga sudah rapuh. "Aku seorang tabib, dan aku bisa merawat luka-luka kalian." Kakek Burhan terkejut dan sedikit ragu. "Siapa kau? Mengapa kau datang ke sini?" tanyanya dengan suara penuh keheranan. Lelaki tua itu tersenyum kecil. "Aku mendengar tentang kalian," jawabnya perlahan. "Ada banyak kisah tentang kalian berdua, tentang seorang kakek yang setia pada harimau putih, dan tentang bagaimana kalian terjebak dalam kesepian dan kesulitan. Aku tahu kalian membutuhkan bantuan." Kakek Burhan merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri lelaki itu. Ada kedamaian dalam tatapannya yang tidak ia temui pada banyak orang lain. "Kami hanya ingin bertahan hidup," ujar kakek Burhan, merasakan keraguan yang menggerogoti hatinya. "Tapi dunia ini sepertinya tak lagi memberi kami kesempatan." Lelaki tua itu mengangguk. Dunia ini memang keras, terutama bagi mereka yang memiliki hati baik. Tetapi ada kalanya keadilan akan datang dengan cara yang tak terduga. Dengan kata-kata itu, lelaki tua tersebut mendekat dan mulai merawat luka-luka yang ada pada tubuh kakek Burhan dan Lana. Dengan tangan yang terampil, ia membersihkan luka-luka Lana yang tampak semakin lemah. Lana, meskipun masih takut, merasa kehadiran tabib itu menenangkan, dan ia mulai sedikit membuka dirinya untuk menerima pertolongan. "Jangan khawatir," kata lelaki tua itu, merasakan keraguan kakek Burhan. "Aku tak akan membiarkan kalian menderita lebih lama. Kalian layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Kakek Burhan memandang lelaki tua itu dengan tatapan bingung, seolah tidak yakin apakah ini adalah kesempatan kedua yang telah lama ia tunggu. Namun, ada sesuatu dalam diri lelaki itu yang memberi harapan baru. Setelah beberapa jam merawat, lelaki tua itu berdiri dan melihat kakek Burhan dengan serius. "Kalian berdua akan kembali ke tempat yang seharusnya. Tak akan ada lagi penderitaan yang kalian alami." Kakek Burhan, meskipun masih bingung, merasa ada kekuatan baru yang datang dari kata-kata itu. "Apa maksudmu tabib?" tanya kakek Burhan, ingin tahu lebih jauh. Lelaki tua itu menatapnya dengan penuh keyakinan. "Keadilan tak selalu datang dengan cara yang mudah," jawabnya. "Tetapi kalian berdua telah menunjukkan kepada dunia bahwa kasih sayang dan persahabatan sejati lebih berharga daripada segalanya. Sekarang, aku akan membantu kalian mendapatkan kembali kebebasan yang kalian miliki." Beberapa hari setelah pertemuan itu, lelaki tua itu membawa kakek Burhan dan Lana menuju sebuah desa yang jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Di desa itu, kehidupan mereka mulai berubah. Penduduk desa yang awalnya ragu terhadap kehadiran seorang kakek dan seekor harimau putih, mulai melihat sisi lain dari mereka berdua. Dengan bantuan lelaki tua yang ternyata adalah seorang tabib terhormat, kakek Burhan mendapat pekerjaan merawat kebun milik desa, sementara Lana, yang semakin kuat berkat perawatan tabib, mulai diterima oleh penduduk desa sebagai pelindung mereka. Namun, kehidupan yang tampak damai itu segera diuji kembali. Anak-anak kakek Burhan yang tak puas dengan keadaan mulai mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dari Lana, yang kini menjadi bagian dari kehidupan desa. Mereka tahu bahwa harimau putih itu memiliki nilai yang sangat besar, dan mereka bertekad untuk menangkapnya sekali lagi. Dalam diam-diam, mereka datang ke desa untuk merencanakan penculikan putih. Namun, kali ini kakek Burhan tidak lagi sendirian. Berkat bantuan penduduk desa yang telah mengenal dan menyayangi mereka berdua,
Anak-anak kakek Burhan tidak memiliki kesempatan untuk merealisasikan rencana mereka. Penduduk desa bersatu untuk melindungi Lana, dan tabib tua yang sebelumnya menolong kakek Burhan mengungkapkan bahwa dia mengetahui niat jahat anak-anak itu. Dengan bijak, mereka menghadapinya dan mengusir mereka dari desa. Anak-anak kakek Burhan, yang merasa kecewa dan marah, akhirnya pergi dengan tangan kosong. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, selain penyesalan dan kesedihan yang semakin mendalam. Mereka menyadari bahwa segala usaha mereka untuk merebut putih dan mendapatkan harta dari penjualannya hanyalah tindakan bodoh yang akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Kakek Burhan, meskipun hatinya tetap terluka, merasa lega. Keberadaan Lana di desa ini bukan hanya memberi arti baru dalam hidupnya, tetapi juga menunjukkan bahwa kebaikan dan persahabatan sejati selalu mendapatkan balasan, meskipun harus melalui jalan yang penuh rintangan. Keadilan memang datang terlambat, tetapi akhirnya, keadilan itu datang dalam bentuk yang paling sederhana, kebebasan dan kedamaian bagi mereka berdua. Lana kini hidup dengan bebas di hutan sekitar desa, sementara kakek Burhan terus merawat kebun dan menjalani hari-harinya dengan penuh kedamaian. Mereka tidak lagi takut pada dunia yang penuh dengan keserakahan, karena mereka tahu, persahabatan yang tulus dan kasih sayang yang diberikan tanpa pamrih akan selalu menang, meskipun pada akhirnya mereka harus menghadapi kesulitan besar. Kehidupan mereka yang sederhana kini dipenuhi dengan kedamaian, jauh dari penderitaan dan perpecahan yang dulu mereka alami. Kakek Burhan dan Lana, meskipun sudah jauh dari masa-masa kelam yang mereka jalani, tetap mengenang hari-hari itu sebagai pelajaran hidup yang tak ternilai, bahwa keadilan, meskipun kadang terlambat datang, akhirnya akan menemukan jalannya.